Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di kelas yang kita cintai. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dengan salawat-salawat yang kita aturkan. Yang kami hormati Bapak Abdi Fadlan selaku dosen pengampu kita di mata kuliah pengantar bisnis, dan kami sayangi teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12, saya Nazul Kalamilahi sebagai moderator dan Anissa Wulandari sebagai pembaca, Selvi Indriani sebagai pembaca. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul mendistribusikan produk. Baiklah teman-teman, kami akan membacakan materi kami yang akan dibacakan oleh saudari kita Anissa Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Wulandari. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 12, yaitu tentang mendistribusikan produk. A. Bauran, berbagai saluran dan berbagai strategi distribusi. 1. Bauran distribusi. Dalam suatu perusahaan manufaktur dengan struktur distribusi formal, tanggung jawab untuk hal-hal yang berkaitan dengan distribusi disebarluaskan pada departemen-departemen fungsional lainnya. Seorang manajer distribusi yang profesional memiliki beberapa variabel dalam menghadapi situasi tawar-menawar. Kelima aspek berikut membentuk bauran distribusi, distribution mix, dan biaya distribusi total dalam suatu perusahaan. Masing-masing variabel akan dibahas secara singkat. A. Fasilitas. Keputusan tentang fasilitas berkaitan dengan persoalan seberapa banyak gudang dan pabrik yang harus didirikan, di mana gudang-gudang tersebut harus ditempatkan. B. Persediaan. Biaya persediaan selalu mengambil porsi yang lebih besar dari total biaya distribusi sebagai perusahaan. C. Transportasi. Aspek penting dari keputusan transportasi berkaitan dengan hal-hal seperti model transportasi yang akan digunakan. D. Komunikasi. Distribusi bukan semata aliran material melalui saluran distribusi saja, tetapi juga merupakan aliran informasi komunikasi yang melibatkan bidang seperti sistem pemrosesan pesanan, sistem penagihan, dan sistem perkiraan kebutuhan. E. Unitisasi. Merupakan cara suatu produk dikemas dan kemudian diakumulasikan ke dalam unit yang lebih besar. Misalnya, satu beban palet dapat berpengaruh pada keekonomian distribusi. 2. Saluran distribusi. Saluran distribusi adalah seperangkat organisasi yang saling tergantung. Organisasi atau orang-orang yang terlibat di dalamnya melakukan proses perpindahan barang atau jasa yang telah tersedia bagi penggunaan atau konsumsi oleh konsumen atau pengguna industrial. Macam-macam dan bentuk saluran distribusi menurut Basu Swasta. A. Saluran distribusi barang konsumsi. Merupakan saluran distribusi barang konsumsi yang menghubungkan antara produsen dan konsumen yang terdiri atas 1. Produsen konsumen. Ialah bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan paling sederhana. Saluran ini tidak menggunakan perantara. 2. Produsen, pengecer, dan konsumen. Masih seperti saluran di atas, saluran ini disebut saluran langsung. Di sini pengecer besar langsung melakukan pembelian kepada perusahaan. 3. Produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Saluran ini dipergunakan oleh produsen karena produsen hanya melayani dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. 4. Produsen, agen, pengecer, konsumen. Di sini produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Sasaran penjualannya terutama ditujukan kepada pengecer besar. 5. Produsen, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Untuk saluran distribusi ini, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan produknya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya ke toko-toko kecil.
B. Saluran distribusi industri merupakan saluran distribusi barang industri yang menghubungkan antara produsen dan pemakai industri yang terdiri atas 1. Produsen pemakai industri merupakan saluran pendek di dalam distribusi barang industri. 2. Produsen distributor industri pemakai industri. Produsen barang-barang jenis ini perlengkapan operasi atau aksesoris ini dapat menggunakan distributor industri untuk mencapai pasar. 3. Produsen agen pemakai industri. Saluran ini dipakai oleh produsen guna mencari atau memasuki daerah pemasaran baru. 4. Produsen agen distributor industri pemakai industri. Saluran ini terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, yaitu melakukan penyaluran barang-barang langsung yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen. 2. Semi langsung, yaitu penyaluran barang-barang satu atau lebih lembaga distribusi pada satu level tertentu. Distribusi tidak langsung, yaitu apabila dalam penyaluran barang-barangnya terdapat beberapa level lembaga-lembaga distribusi yang panjang. 3. Strategi distribusi. Strategi yaitu digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. A. Strategi distributif intensif merupakan strategi distribusi yang menempatkan produk dagangnya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. B. Strategi distribusi selektif merupakan suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. C. Strategi distribusi eksklusif merupakan strategi untuk memberikan hak distribusi suatu produk pada 1 atau 2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. 2. Pedagang, grosir, agen, broker, dan aktivitas intermediari. Intermediari adalah anggota saluran yang didasarkan pada internet yang menjalankan satu atau 2 fungsi. Yang satu, mereka mengumpulkan informasi tentang penjual dan menyajikannya bagi konsumen. 2. Mereka membantu mengirimkan produk-produk internet. Ada 3 jenis intermediari. 1. Syndicated selling terjadi ketika situs web menawarkan komisi ke situs web lain. 2. Shopping agent atau e-agent membantu konsumen internet dengan mengumpulkan dan memilih informasi untuk melakukan pembelian. 3. Business to business broker adalah perantara e-commerce untuk pelanggan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Indrani, NIM 2216050171. Saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu jenis-jenis pengecer dan toko pengecer. Operasi eceran Amerika Serikat dimasukkan dalam 2 klasifikasi. 1. Pengecer lini produk. Pengecer bercirikan lini produk yang luas, termasuk toko serba ada dan pasar swalayan. Toko khusus yang kecil melayani segmen pasar yang jelas dengan menawarkan lini produk lengkap di bidang produk yang sempit. Pengecer murah, toko-toko diskon, katalog showroom, factory outlet, warehouse club, dan convenience store. Pengecer murah menjual kisaran luas produk dan tampil dalam banyak bentuk. 2. Bentuk dari pengecer tanpa toko mencakup direct response retailing, seperti juga telemarketing, di mana perusahaan melakukan kontak langsung dengan pelanggan untuk menginformasikan produk ke pelanggan dan mengambil pesanan penjualan. Distribusi fisik dan operasi pergudangan. Distribusi fisik mengacu pada semua kegiatan yang dibutuhkan untuk memindahkan produk dari produsen ke konsumen.
sehingga produk tersebut tersedia di mana dan kapan saja diinginkan konsumen pada harga yang layak. Transportasi dan distribusi sebagai strategi pemasaran. Ada 5 model transportasi yang berbeda, baik dalam biaya maupun kecepatan pengiriman. Truk. Keuntungan truk mencakup keluasan, layanan cepat, dan ketergantungan. Sedangkan kereta api terutama digunakan untuk mengangkut barang-barang yang berat, besar seperti mobil dan baja. Transportasi udara adalah model transportasi paling cepat yang tersedia dan keuntungan lainnya yang rendahnya biaya penanganan, pengemasan, serta pembongkaran pengemasan. Akan tetapi angkutan udara adalah bentuk transportasi yang paling mahal. Angkutan air adalah yang paling murah namun lambat. Jalur pipa digunakan untuk mengangkut cairan dan gas. Jalur pipa sifatnya lambat dan tidak fleksibel, namun justru menyediakan aliran produk yang konstan dan tidak terpengaruh oleh cuaca. Hub merupakan gerai distribusi sentral yang mengontrol semua kegiatan distribusi perusahaan melalui 2 strategi yang bertentangan. 1. Supply side hub. Paling masuk akal bila pengirimannya besar, mengalir secara teratur ke satu pengguna industri. Untuk menghilangkan kemacetan, beberapa perusahaan mengoperasikan prestaging hub, di mana semua pasokan yang masuk dikelola untuk memenuhi jadwal produksi. 2. Distribution side hub, menerima produk akhir sebuah perusahaan yang mungkin saja diproduksi di pabrik yang tersebar di seluruh dunia dan mengkoordinasikan pengiriman ke pelanggan yang juga berlokasi di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.